Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita masih diberikan berkah rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa senantiasa hadir di kelas-kelas daring. Ya, tentunya nikmat kesehatan lah yang kemudian kita mampu mengikuti kelas ini dan juga nikmat kesempatan yang kita miliki sehingga kita terus bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari proses pembelajaran yang kita laksanakan. Tidak lupa pula senantiasa kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW serta para sahabat dan keluarganya. Ya, baik. Hari ini kemudian kita mencoba lebih mengetahui dan memahami terkait identitas nasional sebagai determinan pembangunan bangsa dan karakter. Ya, apa sih sebenarnya pengertian-pengertian daripada identitas nasional? Ya, Anda boleh melakukan penelusuran terkait identitas. Ya, identitas itu apa sih? Ya. Seperti apa sih sebenarnya contoh daripada identitas kita sehari-hari? Ya, Anda bisa melihat sejauh ini Anda sebagai peserta didik di strata 1, identitas apa yang telah Anda miliki? Ya, ada mungkin yang sudah pernah pergi umroh, misalnya. Ya, dia memiliki paspor, itu merupakan identitas. Ya, ada KTP, ada NPWP dan sebagainya, ya, sebagai wajib pajak. Nah, setelah Anda melakukan penelusuran terkait pengertian identitas, ya, hari ini pemahaman Anda terkait identitas sudah sejauh sampai mana yang Anda dapat kategorikan sebagai identitas? Ya, setelah ini KTP, SIM dan sebagainya udah lama, udah sangat lama ya dibentuk sebagai identitas warga negara Indonesia. Zaman saya masih kecil udah ada identitasnya. Sejak kita lahir ada identitasnya, dibuktikan melalui surat kelahiran. Ya, sudah ada identitasnya. Ya. Sampai pun kita meninggal dunia, ya ada identitasnya juga. Ya, dikeluarkan oleh catatan sipil. Ya. Jadi hari ini apakah terbatas sampai di situ ya, identitas itu? Ya. Sejauh mana pemahaman Anda ini menjadi catatan buat Anda untuk melakukan penelusuran lebih lanjut terkait identitas yang kita miliki. Ya. Nah, kalau Anda kemudian berada di Universitas Muslim Indonesia, ya, identitas Anda sebagai mahasiswa UMI itu apa? Ya. Apa saja sih identitas Anda sejauh ini? Nah, itu menjadi pertanyaan yang kemudian Anda harus jawab nantinya. Ya. Berbagai bentuk identitas. Ya. Identitas ini coba lihat ada beberapa para peserta didik yang mengikuti kelas ini yang kemudian menggunakan identitas dari Universitas Muslim Indonesia. Ya, yang ikut cantik-cantik, gagah-gagah menggunakan jas alma mater Universitas Muslim Indonesia. Ya, rapi,
ya, mempersiapkan diri sebagai seorang yang memiliki tingkat ilmu pengetahuan yang insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ia kemudian menggunakan identitas Umi dalam mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan kali ini. Nah, inilah salah satu bentuk identitas yang kita miliki dalam keseharian kita dalam sebuah wilayah. Ya. Anda kalau berada di dalam wilayah Indonesia, Anda tentunya memiliki identitas-identitas yang begitu banyak. Agar orang ya atau masyarakat mampu mengenali Anda ya dengan cepat. Kalau Anda kemudian datang ke kampus menggunakan kendaraan bermotor, ya ini tentu dalam masyarakat yang menggunakan fasilitas umum yaitu jalan raya. Untuk memperlihatkan identitas, ya tentu mereka kemudian dapat menunjukkan surat izin mengemudi seperti itu. Andaikan Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak, ya tentu Anda memiliki nomor pokok wajib pajak. Ya. Begitupun kalau Anda sementara berada atau beraktivitas di ruang lingkup Universitas Muslim Indonesia, misalnya perkuliahan ini, Anda berada dalam masyarakat Universitas Muslim Indonesia, Anda menggunakan identitas Universitas Muslim Indonesia. Ya. Bagi yang umat Muslim, menunjukkan bahwa ia adalah umat Muslim. Bagi yang secara spesifik ia berada dalam lingkungan Universitas Muslim Indonesia, ia pun menunjukkan ya ia mengikuti perkuliahan dengan menggunakan jas alma maternya yang ada logo UMI-nya. Ya. Ini kemudian merupakan identitas. Identitas itu sudah berkembang sejauh ini, sudah banyak berkembang. Ya. Bahkan identitas nasional itu tidak lagi dalam bentuk-bentuk kartu, ya sudah banyak dalam bentuk QR code, ya QR code, ya barcode dan sebagainya, ya. Anda nanti kemudian membuat sebuah karya ilmiah yang dipublikasikan, ini adalah karya Anda, ya itu memiliki identitas. Bagian daripada diri Anda itu memiliki identitas nantinya. Ini merupakan petunjuk bahwa siapa pemilik. Ini persoalan terkait perorangan, ya. Apa yang telah ia ciptakan itu perlu diapresiasi dan perlu diketahui siapa ya yang telah membuatnya, sehingga mungkin artikel Anda telah memiliki identitas sebetulnya. Ya sudah banyak diberlakukan identitas dalam artikel, misalnya adanya digital object identifier ya yang disingkat DOI, ya. Ini identitas yang menunjukkan bahwa seseorang ini adalah seorang mahasiswa yang telah seorang mahasiswa dan telah membuat sebuah karya ilmiah. Udah kelihatan dua yang perlu ditunjukkan identitasnya supaya orang bisa mengenali ya melalui identitas ini. Ya. Semoga dari penjelasan identitas itu Anda sudah bisa memahami sehingga kita akan berlanjut pada identitas nasional. Nah, kalau Anda kemudian sudah memahami terkait identitas, ya, contoh-contoh identitas yang ada, identitas nasional itu seperti apa sih? Ya, tadi Anda kemudian identitas UMI itu seperti apa ketika Anda berkuliah?
atau Anda ingin menunjukkan bahwa saya adalah orang yang yang mengikuti proses pendidikan, atau saya seorang mahasiswa. Ini kan tujuannya agar kita dapat dikenali oleh orang lain atau bangsa lain, sehingga memerlukan identitas. Nah, saya dalam kegiatan ini ingin mengenali Anda melalui identitas Anda. Misalnya saya minta tadi contohnya agar nama Anda punya nama kelas di belakang nama Anda. Sehingga Anda memiliki identitas bahwa ini peserta kelas ini peserta kelas ini. Anda ikut kelas ini mungkin menggunakan jas alma mater. Ya tentu ini adalah identitas Anda yang saya lihat dari video siaran pembelajaran ini. Saya bisa melihat bahwa Anda benar-benar adalah mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Ya, itu identitasnya. Ya, meskipun ada mahasiswa lainnya ingin mengikuti kegiatan pembelajaran ini, ya nggak apa-apa. Ya, mereka punya kemauan untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan ilmu pengetahuannya. Kita apresiasi aja, ya. Nggak apa-apa kalau saya bagi, ya. Jadi identitas nasional itu seperti apa setelah kita contohkan tadi? Ya, kalau kita ingat-ingat, coba lihat di sekitar kita. Apakah di depan rumah Anda setiap 17-an Agustus, sebelum 17-an Agustus, ada identitas yang terpasang di depan rumah Anda? Ya, ada, Pak. Bendera. Ada. Itu adalah identitas nasional kita. Salah satunya. Kita kemudian sudah melihat sebelum bulan Agustus sudah banyak penjual bendera, kemudian menjelang 17 Agustus rumah-rumah di seluruh Indonesia itu mulai dihiasi dan sudah berbagai kegiatan akan dilaksanakan untuk menyambut hari kemerdekaan kita. Itu salah satu identitas daripada bangsa kita melalui bendera. Anda dapat merujuk pada konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Silahkan di situ. Nanti Anda searching di Undang-Undang Dasar terkait identitas nasional kita. Apa saja sih? Ya, di situ juga ada lagu kebangsaan, ada lambang negara, ya, ada bahasa, ya. Identitas nasional kita ya seringkali kita ungkapkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Itu adalah identitas kita. Inilah yang kemudian kita kita pahami dan kita terapkan. Tanpa sadar sebenarnya Anda ini sudah menerapkan ya Bhinneka Tunggal Ika. Dari berbagai teman-teman yang hadir dalam kelas pembelajaran hari ini, bisa jadi ada yang berasal dari pulau lain. Ya. Salah satu di antara pulau yang ada di Indonesia. Tapi Anda tetap berpikir bahwa yang mengikuti kelas pembelajaran ini adalah masyarakat bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia. Ya, dan it's okay, itu tidak masalah. Dia adalah saudara kita, dia adalah warga negara dan satu bangsa kita. Ya, itu Anda tanpa sadar telah mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika. Karena ini merupakan identitas bangsa atau identitas nasional kita. Itu adalah salah satu semboyan yang kemudian kita aplikasikan. Nah, inilah yang kemudian ingin dicapai oleh sebuah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ya. Ada jati diri yang ingin kita temukan, sehingga jati diri itu yang sama kita temukan, sehingga kita
bisa menyesuaikan satu sama lain dalam pergaulan. Ya. Jadi ada konsep jati diri sebenarnya dalam persoalan identitas. Ya. Identitas. Jadi perlu Anda ingat bahwa ini adalah salah satu determinan ya untuk pembangunan bangsa dan karakter. Ini adalah salah satu faktor yang cukup penting untuk membangun bangsa kita ini ya melalui identitas ini. Coba lihat, ketika mungkin ada yang punya pengalaman ke luar negeri. Ya. Ketika Anda kemudian merasa asing di negara orang, ya, Anda mungkin mencari ya yang sama identitas dengan Anda, yang memiliki kewarganegaraan yang sama dengan Anda. Ketika Anda mencari atau tidak sengaja menemukan, Anda kemudian menyatakan ini adalah saudara saya. Saya harus bersama-sama ya bisa menyelamatkan diri dari ketidaksesuaian ya. Ketidaksesuaian perilaku dari bangsa lain. Ya. Misalnya bangsa lain, ketika Anda keluar negeri, bangsa lain kemudian banyak yang menggunakan pakaian-pakaian yang apa ya, kayak kekurangan kain gitu ya. Ya tentu teman-teman laki-laki ini ya tentu agak sulit ya, agak sulit kemudian bisa merasa aman ya berada di tengah-tengah yang masyarakatnya seperti itu. Sehingga ketika ia kemudian menemukan seseorang yang memiliki identitas yang sama, identitas nasional yang sama, ya mungkin ia saling mempengaruhi satu sama lain agar tidak ya terjerumus dalam perilaku-perilaku yang tidak berkesesuaian dengan apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila. Ya, apa yang telah diamanatkan oleh Pancasila. Jadi warga negara yang sama di daerah lain, ia kemudian berusaha untuk menyelamatkan diri agar tidak terjerumus dengan perilaku-perilaku yang tidak berkesesuaian dengan apa yang diinginkan oleh Pancasila. Ya, dari konsep bumi saja, ya tentu teman-teman ketika melihat seseorang yang kekurangan dalam berpakaian, ya kelihatan auratnya barangkali seperti itu di negara lain. Ya. Mungkin bagi laki-laki ini agak sulit untuk menjaga wudhunya, ya, untuk menjaga matanya gitu. Ya kemudian merasa berdosa ya ketika ya menatap dalam-dalam ya, menatap dalam-dalam. Nah, itu terasa, sangat terasa bahwa perlunya identitas sebagai salah satu ya determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter. Coba lihat coba Anda amati kegiatan sehari-hari. Ketika ada yang kemudian berperilaku, berpakaian yang sangat minim ya di sekitar Anda. Apakah itu kemudian menunjukkan identitas? Apakah Anda bisa menunjukkan identitas nasional Anda? Dan sebaliknya, apakah orang itu menunjukkan identitas nasional?
Nah, ini menjadi objek kajian Anda yang Anda terus kembangkan, terus pelajari. Ya tentu ketika Anda melihat seseorang yang di sekitar Anda yang mempertontonkan aurat, ya tentu Anda tidak maksudnya tidak memberikan apresiasi terkait hal itu. Ya, saya yakin ya teman-teman dari Universitas Muslim Indonesia menyatakan demikian. Entahlah kalau dia sembunyi-sembunyi ya. Ya, tapi saya yakin sebagai manusia-manusia yang terpelajar tidak mengapresiasi akan adanya seseorang yang tidak menunjukkan identitas nasionalnya. Jadi konsep jati diri itu adalah kebangsaan, kesepakatan bersama ya. Jadi jati diri bangsa itu adalah merupakan hal yang sangat mendasar dari identitas jati diri kita ya, adalah hal yang sangat mendasar. Sebenarnya tanpa tanda-tanda misalnya surat izin mengemudi, NPWP dan sebagainya, ya jati diri udah cukup. Ya, jati diri Anda udah cukup menunjukkan bahwa Anda memiliki identitas nasional. Tapi itu susah terukur kalau tidak dapat ditunjukkan secara fisik. Ya, bagi teman-teman perempuan yang menggunakan hijab, ya, Anda telah memiliki jati diri bahwa kita adalah negara dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia. Ya, Anda menunjukkan dia. Kalaupun Anda ingin bertemu dengan teman-teman Anda, sulit rasanya untuk tidak menggunakan ya penutup aurat. Pasti kayak gitu kan? Nah, itu merupakan jati diri Anda yang sebenarnya. Karena Anda kesulitan untuk menunjukkan ya diri Anda tanpa menggunakan penutup aurat. Itu adalah jati diri Anda. Jadi tanpa KTP pun yang menerangkan bahwa Anda umat Islam sudah menunjukkan bahwa Anda adalah Muslim. Ya. Jadi jati diri itu merupakan kesepakatan bangsa tentang masa depan. Ya, konsep jati diri itu ya. Jadi konsep jati diri itu adalah kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan masa lalu. Olehnya, melalui pendidikan, ini adalah proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan bangsa di masa depan. Ya. Jadi di sini perlu Anda pahami. Anda datang mengikuti perkuliahan ini adalah proses pendidikan, di mana di dalamnya adalah proses pembinaan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan bangsa di masa depan. Coba kita lihat konsep jati diri yang kemudian berdasarkan masa lalu untuk masa depan. Ya. Jadi ini kita membentuk sebuah kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan masa lalu. Dulu banyak yang kemudian tidak menggunakan misalnya penutup aurat dalam pergaulan dalam bangsa ini. Akibatnya apa? Ya, akibatnya apa? Ya, seringkali ada pernyataan yang di TV itu menyatakan bahwa kejahatan itu bukan karena hanya niat, tapi juga karena ada kesempatan. Ya. Dulu banyak orang yang tidak menutup aurat. Kemudian terjadi pemerkosaan di mana-mana.
Ya. Ini masalah. Jadi bagaimana kemudian masa depan bangsa ini bisa baik? Ya tentu melalui konsep jati diri yang ditunjukkan secara maksimal. Kita mulai banyak orang-orang yang kemudian menggunakan penutup aurat, ya, agar berkurangnya tingkat kejahatan pemerkosaan misalnya. Meskipun hari ini banyak yang kemudian menggunakan penutup aurat seperti buras, ya, yang ketat-ketat, ya. Saya tidak tahu orientasinya kemana. Apakah dia memberikan kesempatan bagi orang lain untuk ya menggoda dan sebagainya. Nah, itu adalah konsep jati diri. Jadi kita sepakat, ya, ini merupakan kesepakatan bangsa tentang masa depan bangsa melalui berdasarkan masa lalu. Kita dijajah oleh bangsa lain. Coba lihat. Kita dijajah oleh bangsa lain. Kenapa kita dijajah? Ini menjadi pertanyaan buat Anda untuk Anda jawab. Kenapa sampai kita diadu domba oleh orang lain, bangsa lain? Kenapa kita diadu domba? Karena kita tidak memiliki proses pendidikan yang cukup baik di masa itu. Sehingga kita mudah untuk diadu domba. Hasilnya 350 tahun kita dijajah. Tidak diberikan ruang untuk adanya proses pembinaan melalui sistem pendidikan. Ya, tidak diberikan ruang untuk proses pembinaan melalui proses pendidikan. Sehingga tetap dijadikan orang-orang yang tidak paham jati dirinya, bahkan identitas nasionalnya. Sehingga 350 tahun orang sulit berpikir tentang masa depan. Hadirnya kemerdekaan karena mulai banyak orang yang kemudian berpikir untuk mendapatkan proses pembinaan tersebut melalui ruang-ruang pendidikan. Merekalah yang sepakat untuk membentuk negara ini. Akhirnya kita mampu berdaulat sebagai bangsa Indonesia. Jadi unsurnya ada. Ada kepribadian, ada identitas, ada keunikan. Apa saja sih keunikan masyarakat Indonesia? Apa saja sih keunikan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia? Bagaimana sih kepribadiannya? Itu merupakan identitas yang nantinya mampu memberikan ya pengembangan terhadap Universitas Muslim Indonesia. Anda nggak sendiri di luar sana nantinya. Anda adalah alma mater Universitas Muslim Indonesia. Di Fakultas Hukum aja di sini udah hampir 11.000 alumni. Di fakultas Anda banyak. Ya. Kita memiliki 57 prodi. Satu prodi aja udah hampir 11.000. Nah, identitas Anda nanti dapat dikenali ya melalui keunikan dan kepribadian yang Anda miliki. Sehingga Anda dapat berbaur dan menjadi nilai tukar bersama di tengah masyarakat. Anda dapat berpartisipasi ya untuk membangun citra Universitas Muslim Indonesia. Jadi banyak yang kemudian melihat bahwa oh ini lulusan UMI, bagus-bagus nih, ya mereka sudah dari Padang Lampek, gitu.
Bagus-bagus Mas ini. Ya. Untuk persoalan kepribadiannya udah cukup bagus. Mereka terbiasa menggunakan bentuk aurat. Setidaknya mampu mempengaruhi masyarakat di wilayah lingkungan kerja ini untuk selalu bernuansa agama. Ya, setidaknya dia mampu mendorong orang yang tadinya jarang-jarang sholat menjadi mulai agak ya sering sholat gitu atau selalu tidak pernah lagi meninggalkan sholat. Karena mahasiswa Universitas Muslim Indonesia, ya, udah dia memiliki kepribadian yang cukup bagus terkait kewajibannya kepada Tuhan, ya pasti ya lakukan. Masuk di wilayah kami, di wilayah pekerjaan kami, ya bisa jadi yang mempengaruhi hal-hal yang baik untuk menjadi tameng untuk tidak berbuat negatif. Untuk menjadi tameng untuk tidak berbuat negatif. Setidaknya itu. Ya. Coba Anda kemudian menggunakan penutup aurat. Yang laki-laki pernah putus wudunya, coba. Ya. Apakah ia kemudian ingin memutuskan wudunya dengan dengan sesuatu hal-hal yang sebenarnya ia sudah ketahui dapat membatalkan wudunya? Itu udah menjadi tameng baginya. Ketika laki-laki mungkin nggak pernah putus wudunya, ya. Kemudian dia ingin berbohong, sulit sekali rasanya karena dia ingat ada tamengnya, dia ingat bahwa saya memiliki wudu gitu. Bagi yang perempuan udah pakai make up, pakai jilbab, cakep, ya. Giliran masuk waktu salat, dia bilang ya udah, biarlah make up luntur, yang penting wudunya ada, kemudian kita sholat. Itu karena ada tameng yang dia miliki. Dia telah berbusana sesuai dengan umat muslim sehingga ia selalu tertarik untuk melakukan kewajibannya sebagai umat muslim. Inilah konsep jati diri yang merupakan salah satu unsurnya adalah kepribadian. Disitulah keunikannya dari umat muslim. Dan dia memiliki identitas sebagai lulusan Universitas Muslim Indonesia. Jadi konsep jati diri itu selalu ada tiga. Ya. Ada tiga unsurnya, yaitu kepribadian, ada identitas, dan ada keunikan. Ini saya jelaskan dalam ruang lingkup Universitas Muslim Indonesia kebanyakan. Karena nanti Anda kemudian dapat memberikan contoh lebih lanjut terkait mungkin masyarakat Makassar, kemudian berkembang menjadi masyarakat Sulawesi, ya, kemudian berkembang menjadi masyarakat atau warga negara Indonesia. Jadi dalam pembentukan identitas nasional itu sangat membutuhkan waktu. 350 tahun kita dijajah, akhirnya kita mulai bosan. Dijajah terus, tidak mendapat proses pembinaan yang baik. Makanya memang dia membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita tidak konsisten terhadap itu, ya mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kita ingin membentuk sebuah identitas nasional, misalnya masyarakat Indonesia ini kalau udah mau melaksanakan haji atau umroh dengan lancar, ya cobalah menunjukkan mereka taat dengan aturan yang berlaku secara global, gitu. Agar ia tidak dibatasi dalam pergerakannya ke mana-mana secara keluar negeri misalnya. Jadi ini membutuhkan waktu. Dalam kasus pandemi ini saja kita kesulitan sekali untuk mendapatkan akses ke mana-mana. Banyak yang kemudian tidak memberikan kita izin untuk pergi ke mana-mana. Umroh orang Indonesia harus dikarantina dulu 1 minggu. Wah, ini kenapa?
masalahnya. Karena banyaknya warga Indonesia yang kemudian tidak sadar akan kewajibannya yang berlaku secara global. Olehnya ini membutuhkan waktu. Kita juga dijajah waktu itu membutuhkan waktu untuk mendapatkan identitas nasional kita. Ya. Sehingga upaya keras yang dilakukan. Jadi yang kedua ini adalah upaya keras. Selain membutuhkan waktu, upaya keras. Sehingga upaya keras yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini adalah menumpahkan darahnya di tanah air ini. Ya. Banyak korban yang kemudian harus direnggut untuk mendapatkan identitas nasional. Itu upaya yang sangat keras. Begitupun Anda sebagai peserta didik. Bagaimana kemudian upaya Anda agar Anda mendapatkan legitimasi, validasi akan kemampuan Anda? Anda harus sholat subuh, kemudian bangun pagi-pagi, ikut kuliah. Ini adalah upaya keras Anda. Bertahun-tahun sehingga Anda mendapatkan sebuah kertas, yaitu ijazah. Itulah yang memberikan validasi terhadap Anda bahwa Anda merupakan lulusan dari sebuah institusi. Itu adalah upaya keras. Ya kalau Anda hanya ingin membeli ijazah tersebut, ya ada saja. Anda tidak melewati upaya keras, tapi bagaimana Anda mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan ketika Anda tidak melalui proses pembinaan, proses pendidikan. Ketika Anda tidak menggunakan upaya keras, bagaimana Anda mempertanggungjawabkannya? Ya, jadi dalam pembentukan identitas nasional itu perlu upaya yang keras. Ya. Jadi selanjutnya ada perjuangan yang panjang antara warga negara bangsa ya, dan negara yang bersangkutan. Ini nih, persoalan internal kita ini yang sudah sangat sulit. Kita kemarin melihat penjajah masuk ke Indonesia, ada sekutu, ada kemudian Jepang masuk ke Indonesia. Itu kita kesulitan sekali melawannya. Nah hari ini, ya sesama warga negara aja sulitnya mencampur. Hari ini kita satu grup WA aja sulitnya minta ampun untuk hadir semua. Sulitnya dikatakan nyalain kameranya gitu. Ya. Sulitnya ia kemudian melaksanakan apa yang telah kita sepakati. Ini aja udah menjadi masalah buat kita. Ya, bagaimana kemudian kita menginginkan sebuah masa depan yang baik, baik Universitas Muslim Indonesia maupun diri Anda sendiri. Ya, ini kita ada perjuangan yang panjang. Memang waktu itu presiden pertama kita sudah menyatakan bahwa exploitation del home part home, ya, bahwa adanya eksploitasi, adanya penindasan, adanya penghisapan manusia oleh manusia lain, itu sudah ditunjukkan sejak semula. Ya, jadi persoalan internal saja kita ini sulit. Ada konsep memang yang ada pernyataan yang menyatakan bahwa saya melihat adanya penghisapan manusia oleh manusia lain. Ini banyak sekali terjadi saat ini. Jadi kalau persoalan internal itu kita tidak selesaikan, maka sulit untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dalam melalui pembentukan identitas nasional kita. Ya. Nah, ini perlu diingat, ini perlu dikaji, ini perlu dipelajari lebih lanjut sehingga kita dapat membentuk sebuah identitas nasional yang dimana harapannya kita memperkokoh solidaritas dan memperbaiki bangsa di masa akan datang.
Insya Allah nanti kalian ini setidaknya memiliki solidaritas dalam ruang lingkup Universitas Muslim Indonesia ketika sudah menjadi lulusan Universitas Muslim Indonesia. Insya Allah Anda akan saling mencari satu sama lain setelah Anda tidak lagi mengenyam pendidikan di Universitas Muslim Indonesia. Ya. Tapi melalui proses pendidikan ini, melalui proses pembinaan ini, ya, itulah yang membentuk solidaritas Anda secara perlahan. Oke?